dari pagi sampai sore mengalir bensin itu. Begitulah mengalirnya puasa, pahala puasa itu dari pagi sampai sore mengalirnya. Tapi mengalir maksudnya memang mengisi dengan ibadah-ibadah sehingga mengalir. Ada juga orang mengalir tapi bukan pahala yang mengalir, air ludahnya mengalir ketika tidur. Itu tidak mendapatkan pahala yang besar dia. Jadi umat Nabi Muhammad ini pendek-pendek, orangnya ketek-ketek, tapi seleronya padek-padek. Karena itu kita yang umat Nabi sebagai umat Nabi Muhammad umurnya pendek tetapi pahalanya luar biasa. Apa buktinya umur kita pendek? Rasulullah sendiri yang menjelaskan. Kalau umur kita 60, kita tidur sehari katakanlah 8 jam. Ya, 68 jam tidur sehari. Sehari itu 24 jam. 8 jam sehari sepertiga dari 60 berarti 20 tahun untuk tidur saja itu. Itu 20 umur 60, 20 tahun untuk tidur. Tinggal 40. 40 ini dari umur 1 sampai 15 tahun, ini banyak orang hidupnya hang berhang saja ini. Kejadian. Nanti sudah lewat 15 baru mulai tobat, baru dekat. Nah, yang 20 itu nanjaleh untuk lalu dia toto, lalu ketika katib naik mimbar lalu, ustaz ceramah lalu yang lain. Ya. Jadi umur kita singkat, tetapi mudah-mudahan isinya padat. Umur umat Nabi Muhammad ini memang diistimewakan oleh Allah, dilipat gandakan pahalanya. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini kita mendapatkan titel la'allakum tattaqun. Amin amin ya rabbal alamin. Bulan Ramadan ini kita diberikan kemuliaan Allah, itu diampuni dosa-dosa kita yang berlalu Allah, sehingga hidup kita semakin berkah. Dan sebetulnya pada bulan Ramadan ini pemirsa yang dimuliakan Allah, ini bulan di mana kita diuji juga oleh Allah. Dengan apa diuji? Kesadaran. Kalau ilmu sudah banyak, tapi kesadaran itu yang penting. Selama ini kita ke masjid pada tarawih. Orang banyak tarawih itu tarawih doa. Tapi habis tarawih, selesai. Pada pertemuan kali ini kita ingin mengulang-ulang kaji istilahnya. Biasanya kalau di awal-awal Ramadan itu semangat kita puasa, tapi seiring berjalannya waktu kita sudah menganggap puasa ini sudah seperti biasa saja lagi. Jadi kita sering kurang memaknai akan ibadah puasa tersebut. Salah satu bukti sayangnya Allah pada kita jemaah yang dimuliakan Allah, Allah berikan kita kesempatan untuk beribadah puasa. Ini salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Mudah-mudahan ibadah puasa ini menjadi pemberat timbangan kebaikan bagi kita di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Salah satu bentuk kemuliaan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala atau ulama persisnya menyebut beberapa julukan dari ibadah bulan Ramadan tersebut. Salah satu nama yang paling populer adalah nama bulan Ramadan disebut Syahrul Ramadan. Di dalam Syahrul Ramadan itu ada yang disebut juga oleh ulama dengan Syahrul Siyam. Kenapa disebut dengan Syahrul Siyam? Karena memang di bulan Ramadan itu kita diwajibkan untuk melakukan ibadah puasa. Ramadan juga disebut dengan Syahrul Qiyam. Ya, Syahrul Qiyam artinya bulan di mana pada malam harinya kita juga beribadah. Artinya tidak banyak tidur. Kita pada malam harinya alhamdulillah sudah melakukan salat tarawih, ya, dan juga menambah bacaan kita, bacaan Al-Qur'anul Karim. Dan pada malam hari nantinya 10 malam terakhir kita dianjurkan untuk menghidupkan malam lebih ekstra lagi, yaitu dengan melakukan i'tikaf. Persoalan boleh tidaknya i'tikaf di rumah itu persoalan khilaf ulama di situ, tetapi sungguh pun demikian kita tetap dianjurkan memperbanyak ibadah pada malam 10 yang terakhir di bulan suci Ramadan. Sehingga dengan Syahrul Siyam dan Syahrul Qiyam itu kita memperoleh
ya, yang juga ulama menyebut dengan syahrul maghfirah. Ya. Dengan bulan Ramadan, puasa kita, Rasulullah SAW bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang betul-betul puasa karena yakin kepada Allah, iman kepada Allah, dan memang betul mengharap pahala, Allah ampuni dosa-dosanya yang lalu. Dan pada malam harinya Rasulullah juga menjelaskan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan pada malam Lailatul Qadar, Rasulullah juga menyebut, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi memang untuk bulan Ramadan ini, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mendulang berbagai macam ibadah dan berbagai macam pahala. Dan pahala puasa ini sungguh luar biasa. Kullu amali ibni Adam lahu illa siyam wa ana ajzi. Nah, ya, semua perbuatan atau amalan anak Adam yaitu miliknya kecuali puasa, akulah yang membalasnya. Pada hakikatnya semua ibadah, semua amalan Allah yang membalas. Kenapa Allah mengkhususkan dalam hadis Rasulullah ini atau dalam hadis kursi ini bahwa puasa langsung dibalas oleh Allah? Karena puasa ini mendapat keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh besar pahala puasa ini. Sejak kita imsak sampai kita berbuka. Kalau kita pergi ke pom bensin, membawa mobil, kita isi bensin dari pagi sampai sore, mengalir bensin itu. Begitulah mengalirnya puasa, pahala puasa itu dari pagi sampai sore mengalirnya. Tapi mengalir maksudnya memang mengisi dengan ibadah-ibadah sehingga mengalir. Ada juga orang mengalir tapi bukan pahala yang mengalir, air ludahnya mengalir ketika tidur. Orang banyak tarawih itu tarawih doa, tapi habis tarawih selesai. Alhamdulillah, inilah penyampaian dari kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dalam penyampaian jika ada salah dan khilaf. شوق في الأعماق تنامى ولتلك الأيام تسامى رمضان إليك قد اشتقنا تملأنا